Saudara-saudara yang terkasih, ya, ilmu sosial dasar ini kan ingin memberikan influence, pengaruh kepada kalian. Apalagi kalau kita sudah masuk ke tahap belajar tentang mobilitas sosial dan pengaruh sosial dalam globalisasi kan. Ini kan adalah jembatan di mana kita memahami bahwa kita sebagai mahasiswa itu harus mampu untuk memiliki keterampilan dan juga penguasaan bidang ilmu yang mantap. Nah, masuklah kita ke mobilitas sosial budaya. Globalisasi memungkinkan terciptanya mobilitas budaya, di mana individu dapat mengakses nilai, norma, dan gaya hidup baru yang bisa meningkatkan status sosial mereka di masyarakat. Contohnya menguasai bahasa asing atau memiliki pendidikan internasional seringkali meningkatkan prestise dan status sosial seseorang. Hendaknya kalian sekarang belajar bahasa Inggris ya. Ini di semester 1. Bayangkan kalau kalian bisa menghafal kata-kata 10 kata bahasa Inggris setiap hari, apa yang terjadi kan? Nah begitu. Ini ketua kelas nih banyak yang tutup kamera nih. Mau dikeluarkan atau tidak ya? Kalau dikeluarkan saja gitu. Daripada dia bobok-bobok di situ kan. Ini pengaruh globalisasi ini. Ya kan? Ada yang hanya menyorot atap ya. Kalau begitu saya nanti nyorot apa begitu ya. Bisa diingatkan kembali kalau memang tidak mau. Ya ini Emiliana nih angkat tangan nih apa nih? Emiliana angkat tangan. Mukanya tidak nampak lalu hilang lagi dia. Hanya tembok rumah saja dia. Nah, jadi sekali lagi kita santai tetapi ya buat suasana enak tapi jangan seenaknya begitu. Ya kan? Mukanya disorot. Nah, mulai muncul 2 orang di situ. Ya kan? Ada penampakan. Sepertinya hampir mau bobok tadi ya. Nah, namun adopsi budaya global kadang menimbulkan konflik ya dengan nilai-nilai tradisional. Terutama di masyarakat yang sangat menghargai budaya lokal ini bisa menciptakan pergeseran dan hierarki sosial lokal di mana nilai-nilai asing kadang dianggap lebih bergengsi. Ya, ini persoalan yang terjadi ya. Orang-orang lokal itu lebih suka untuk ya membanggakan budaya-budaya asing. Ya. Budaya jonggan kaset tidak lagi disukai karena hanya jonggan. Jonggan kaset kan. Atau apalah. Budaya-budaya lokal menjadi tergerus dan akhirnya ditinggalkan. Misalnya kalau ke kampung itu kalau pas lagi membuka pagung ya, atau pagung tuh kolam ikan kan. Budaya nangguk, ya kan? Daripada nangguk bagus beli ikan di pasar aja kan begitu. Sebenarnya kan budaya-budaya permainan itu sekarang dihidupkan dengan outbound itu gitu. Kemudian mobilitas sosial digital. Nah ini, perkembangan teknologi digital memungkinkan individu untuk meraih status sosial yang lebih tinggi melalui popularitas di media sosial, baik sebagai content creator. Ini yang akan kalian kejar. Kejar dalam artian kalian bukan menjadi populer, tetapi mewartakan Yesus Kristus, supaya banyak orang, yang tadi itu, ya menurut hasil riset tuh ada 3-4 miliar orang tidak mengenal Yesus Kristus. Bayangkan banyak kan 3-4 miliar. Ya. Atau 3-4 miliar katanya orang tidak mengenal Tuhan. Ini penduduk ini berapa miliar nih, ya kan? Nah, ada 3-4 miliar itu tidak mengenal Kristus. Makanya kalian sebagai content creator itu pasarnya itu sangat luas. Ada 3-4 miliar orang tidak mengenal Yesus, ya kan? Maksudnya itu, kalau misalnya yang beragama Katolik gitu kan, dan digabung dengan yang beragama, artinya yang mengimani Yesus Kristus itu ada misalnya 2 miliar, ya. Sedangkan penduduk ini ada berapa miliar? 9 miliar? 10 miliar? Dicek ya. Ada 3-4 miliar itu tidak mengenal. Berarti
sudah tepat dan layak, sudah sepantasnya kalian ngambil jurusan ini untuk mengajarkan agama di dunia digital. Bayangkan. Sedangkan yang Katolik sendiri, ya kan? Ya, banyak yang tidak mengenal ajaran-ajaran, bukan tidak mengenal ya, belum ya diajarkan tentang ajaran-ajaran Katolik. Banyak. Mungkin lupa atau tidak ingat atau bahkan ada yang bersaksi itu kalau tidak mendengar TikTok atau melihat TikTok itu tak tahu ajaran Katolik. Kenapa? Karena datangnya hanya Natal dan Paskah ke gereja. Ya. Itu masih syukur. Ada yang hanya dibaptis ya. Habis itu tidak pernah ke gereja sama sekali. Apa tuh doa rosario? Dia tidak tahu. Makanya terkadang kita nih, ya, peluang pasar kita sebagai katekis itu besar. Potensinya besar. Itu bukan ece-ece manusia 3-4 miliar tuh ya. Itu 1.000 juta baru, 1.000, ya kan? 1.000 juta kan baru 1 miliar, betul ya? Nah, 1 juta, sedangkan kita itu di Kalimantan Barat, Katolik itu 1 juta lebih katanya. Itu pun, ya kan, masih banyak yang belum, ya, memahami ajaran Katolik dengan sesungguhnya. Nah, ini peluang besar. Ya. Jadi sebagai content creator, influencer, nah kalian bisa jadi influencer gitu. Menjelaskan ajaran-ajaran ini. Ada seorang awam tuh, bagus dia. Cantik, dia pakai TikTok, dia menjelaskan, marilah kita berdoa Bapa kami. Nah, kalian kalau berdoa Bapa kami itu, kalau kalian bisa mempengaruhi, jangan mempengaruhi orang ya, mempengaruhi keluarga kalian saja, kalian akan menjadi influencer. Dan itu akan dibagikan, disaringkan kemana-mana. Ya. Dan pebisnis daring. Nah, kita tidak berbisnis agama, tetapi kalau kalian ya ingin menguasai pasar atau apa, maka marilah ya, ya berbisnis. Bisnis itu kan berusaha ya. Jadi kalau kita mau jadi orang Katolik tuh yang baik dan benar tuh, ya, pakailah duit rohani. D-nya tuh doa dan firman, U-nya usaha dan pelayanan yang baik dan benar, ya kan? I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. T, tabah dan setia mengikuti Yesus Kristus dan memanggul salib kita. Nah, kesuksesan di dunia digital seringkali membawa pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Para influencer yang sukses di media sosial misalnya bisa mendapatkan penghasilan besar dan pengakuan luas sehingga meningkatkan status sosial mereka secara signifikan. Why not? Kalian menjadi content creator dan menjadi pewarta iman Katolik, lalu kalian mendapat penghasilan dari situ, ya puji Tuhan, itulah ya, itu bisa terjadi. Kemudian peran negara dalam mobilitas sosial di era globalisasi. Baik. Negara memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan yang mendukung mobilitas sosial di era globalisasi, seperti menyediakan akses pendidikan. Puji Tuhan, kalian sudah mendapat akses pendidikan berupa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini. Silakan kalian bandingkan biaya-biayanya dengan sama kuliahnya seperti ini di swasta, ya, pasti berapa kali lipatnya, ya. Kemarin sudah saya tanya, paling tinggi UKT-nya 1,2, bisa kalian bandingkan dengan universitas-universitas yang ada, ya, di Kalimantan Barat sendiri atau di Pontianak, silakan. Atau misalnya perguruan tinggi, ya, yang ada. Waduh, luar biasa. Ya, bahkan tempatnya mewah, itu tempatnya mewah ya. Apalagi akan disediakan layar-layar besar nantinya untuk program pengajaran. Kemudian program pelatihan keterampilan, ya. Jadi saya ingat di era pandemi waktu itu ramai-ramai program pemerintah swasta juga
melakukan pelatihan. Jadi sertifikat webinar saya itu bisa jadi tebal sekali ya. Hampir tiap hari saya ikut itu waktu tahun 2020, 2021. Ya. Jadi sertifikasi sekarang itu bisa kalian ikuti di internet. Tetapi sekarang berbayar. Ikut kursus keterampilan ini bayar ya kan dan sebagainya. Nah, ini juga tapi kalian terhubung dengan ya suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan nantinya. Kemudian apalagi ya? Perlindungan sosial bagi masyarakat. Sekarang kalau ada orang melakukan praktek-praktek kecurangan, orang bisa mengadu di medsos. Nah, dan disikapi oleh aparat kepolisian atau aparat penegak hukum kan? Misalnya ya, terjadi pembulian, terjadi ini ya ketika orang mengadu di medsos itu bisa ya. Kalau dulu mau ngadu ke siapa? Ngadu ke lembaga ya lama. Kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi teknologi juga bisa menciptakan lingkungan yang mendukung mobilitas sosial. Negara yang berhasil mengelola dampak globalisasi dapat menciptakan kesempatan bagi warganya untuk naik kelas sosial. Jadi, mobilitas sosial, kemudian perubahan sosial itu terjadi dan dampaknya signifikan sekali untuk kemajuan negara. Jadi, orang itu kalau terkenal sekarang itu tidak perlu mengunjungi, tetapi dia bisa menggunakan yang namanya ya kan pekerjaan baik atau karya baik, ya kan, atau proyek baik. Nah, proyek baik apa yang kalian lakukan? Misalnya proyek membersihkan toilet kampus. Itu kan proyek baik. Mengambil plastik-plastik di kampus. Atau ya, kampus ini kan masih banyak lahan kosong. Ya kan, nanam sayur di kampus, ya proyek-proyek baik lah. Apalagi yang tinggal-tinggal di asrama tuh, masa sih hanya ya tinggalnya sudah murah ya kan. Di situ disediakan fasilitas olahraga, hanya diam di asrama itu saja. Ya kan? Bayangkan kalau kalian bisa buat proyek baik di situ, ya. Peternakan, pertanian dan sebagainya. Ayo dong, ya kan, buat proyek baik. Misalnya kalian buat baju yang manik-manik itu, ya kan? Hari Sabtu besok libur, ya kan? Masa tidur ya dari pagi sampai sore. Minggu libur, 2 hari itu kosong. Oh, enggak bisa Pak, disitulah kami waktunya nyuci. Masa nyuci dari pagi sampai sore? Oh, enggak bisa Pak, disitulah kami. Nah, ini coba kalian pikirkan itu ya. Jadi, negara yang berhasil mengelola dampak globalisasi dapat menciptakan kesempatan bagi warganya untuk naik kelas sosial. Jadi, kita bisa naik kelas sosial kita menjadi warga yang punya integritas, punya intelektual, ya kan, produktif. Selalu diulang-ulang berpikir positif, berkata inspiratif, dan bertindak produktif. Jadi ada suatu produk. Ya, tidak bisa Pak buat konten. Hah? Masa buat konten 1 menit tidak bisa? Ya kan? Mengajak orang berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya lihat kontennya hanya tugas. Ya memang tugas itu hanya fire starter. Ayolah buat kontennya kan. Sayang misalnya kalian punya YouTube-nya lalu kalian tidak buat kontennya. Ya enggak apa-apa, enggak ditonton orang, itu tidak masalah. Ya kan background-nya itu background-nya banyak bagus tuh. Di kampus tuh background-nya kayak apa tuh? Bangunannya seperti bangunan rumah panjang, rumah radang, rumah betang. Nah, ya kan? Banyak backdrop yang bagus tuh di belakang kalian distakan tuh. 2 menit, 3 menit buat renungan dan sebagainya. Kok enggak mampu? Ya. Enggak sempat. Ya. Sempatkanlah one day one content. Coba mulai berpikir tuh 1 hari 1 konten. Ya. Tulis di agendanya buat kontennya lalu di-sharekan ke YouTube-nya.
Ya, saya yakin dan percaya ya dalam 1 tahun, makanya saya bilang anak-anak stakan ini ya harusnya sudah bisa mampu untuk menghasilkan sesuatu yang produktif di akunnya. Bayangkan kalian satu kelas 46 orang, saling subscribe dong. Belum lagi yang angkatan kelas PKK 2, PKK 3, PKK 4, PKK 5. Kan 5 kalian. Ayo dong, ya kan? Mari kita saling subscribe, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi, saudara-saudari, mobilitas sosial di era globalisasi membawa peluang untuk peningkatan status, tapi juga menciptakan tantangan dan kesenjangan baru. Struktur sosial menjadi lebih dinamis, tetapi perbedaan akses terhadap pendidikan, teknologi, dan pasar global masih menjadi penghambat mobilitas bagi sebagian masyarakat. Baik, inilah pertemuan kita. Sekali lagi ya, pertemuan kita itu satunya nanti itu adalah tetap saya ya akan ada pertemuan secara Google Meet ya. Kemudian ada pertemuan tatap muka langsung ya. Yang kali ini karena saya ada kegiatan di pagi hari tadi makanya saya minta Google Meet ya. Jadi dalam 1 minggu itu akan ada 2 kali pertemuan bahkan lebih karena kalian harus membuat makalah. Nah, ingat paling lambat itu makalah itu ya. Saya minta Senin itu judulnya itu sudah kalian buat makalahnya. Tahu makalahnya apa? Ya kan? Ini tadi judulnya silakan masukkan. Kalian boleh ambil tema-temanya tapi bukan mengulang ya. Mengulang makalah yang bukan mengulang makalah yang tadi saya sampaikan atau mengulang makalah yang kalian buat kerja kelompok. Tapi makalah itu adalah makalah yang menyangkut misalnya. Ini misalnya ya, jangan diikut ya. Ya. Misalnya pengaruh globalisasi terhadap remaja Katolik. Nah, itu. Tetapi objeknya harus jelas. Remaja Katolik di kampung kalian misalnya. Ya. Misalnya pembinaan iman di era globalisasi di stasi kampung apalah gitu. Di kampung kalian sendiri, bukan di tempat orang misalnya. Jelas ya? Nah, nanti tolong diasistensi itu, di WA kan ke saya tuh. Kalau tidak menggunakan itu, diasistensikan ke saya judulnya. Lalu kerangka pikirnya harus segera dibuat. Ya, Senin itu udah harus selesai dah. Judul-judulnya itu harus minimal dengan kerangka pikirnya. Tahu kerangka pikir? Makalah itu kan terdiri atas apa? Kan kemarin ada pengalaman. Pendahuluan, pembahasan, dan penutup. 3 bab saja. Paham ya? Nah, itu penutup. Nah, minimal ya kan dari pembukaan sampai penutup itu minimal 30 lembar. Spasi 2. Dan harus sesuai dengan ya, stasi kalian, paroki kalian. Bukan paroki orang lain ya. Kan kalian pernah merasakan stasi kalian, paroki kalian kan begitu. Paham ya? Nah, itu. Bagaimana pengaruhnya? Lalu lampiran-lampirannya, foto-fotonya, ya kan kalian bisa minta tolong misalnya kawan atau saudara atau adik, ya kan, ambil foto-fotonya di sana, ya kan. Ada enggak sekolah minggunya misalnya pengaruh, ya kan, pengaruh media sosial terhadap sekolah minggu, ada enggak dampaknya? Sekolah minggu di sana begitu. Jadi paham ya, tadi saya kasih contoh tuh ya, contoh kasusnya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya mengenai tugasnya. Nah, berikutnya tadi ada yang bertanya, ya kan, mengapa saya tidak memberikan materinya ke kalian? Ya tidak, saya ingin kalian meresum pertemuan kita ini. Bagi yang tidak mengikuti ya tidak akan paham dia apa yang disampaikan pada hari ini. Ya, karena saya tidak ingin memberi makan terus-terus kepada kalian, tetapi kalianlah yang ini ya,
Sebenarnya resumenya itu ya, memang video-videonya, karena saya memang mengirim video setiap ini, tapi untuk pengiriman videonya itu sekarang tuh enggak seperti secepat dulu ya. Jadi banyak video saya itu satu persatu tuh harus dikirim, membutuhkan durasi waktu. Nah, jadi silakan nanti ya, yang sudah mencatat pasti bisa meresum, yang tidak mencatat tidak. Karena ada yang bertanya kepada ketua kelas, Pak, mana materinya Pak? Wah, rupanya selama ini resumnya pakai materi itu ya, sama saja, hanya sekedar CBSA, catat buku sampai habis. Betul ya, ketua kelas? Itu kan sama juga, hanya meresum apa yang saya kasih. Nah, sekarang karena saya udah tahu gambaran ya kan, rata-rata resumnya itu hanya mengambil catatan yang saya berikan itu. Lah, kalau begitu sih tidak belajar namanya. Itu hanya mengambil itu lalu diresum. Sekarang kalian kalau tidak ikut materinya, ya kan pasti kalian akan bertanya kepada kawan ini gimana tadi Pak Yakobus jelaskan apa nih? Oh. Jadi kalau ada yang misalnya kreatif, lalu memvideokan ini, nah udahlah. Lalu di-sharekan di YouTube, waduh saya udah videokan Pak Yakobus tadi itu. Atau merekamnya, pasti ada yang kreatif merekamnya. Nah itu ya, jadi tolong itu segera diselesaikan, ya, jangan sampai ditunda-tunda. Begitu juga untuk makalah akhirnya. Kemudian jangan lupa video akhirnya itu, ya, sifatnya itu narasi yang harus kalian sampaikan. Itu selambat-lambatnya 1 minggu sebelum ujian akhir, semuanya sudah tuntas. Begitu juga untuk makalah akhirnya, ya, itu sudah tuntas PDF-nya, ya, dan Word-nya itu dikirim ke saya seminggu sebelum itu. Jadi yang nanti dikumpulkan itu adalah fisiknya, itu pada saat ujian akhir, ya. Jadi banyak yang mengumpulkan PDF-nya itu udah terlambat. Nah ini nilainya pasti terlambat dong. Artinya terlambat, ya tugasnya harus diselesaikan tepat waktu. Ya. Bagi yang tulisan-tulisannya atau ketikannya masih tidak rapi, belajar untuk merapikannya ya. Tidak sulit kok. Kalian tinggal klik tombol ini di Word. Ya. Mengapa? Karena harus belajar, ya itulah. Kalau kalian dari semester ini tidak menguasai komputer, ya sulit. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Silakan, saya buka. Waktunya masih ada sekitar, ya, 10 menit. Karena kita tadi agak ini ya. Ada? Sudah jelas nih? Gimana? Ketua kelas? Sudah jelas nih? Jangan bertanya kepada ketua kelas lagi, kan kasihan ketua kelas. Hanya celananya saja yang dipajang tadi, saking dia tuh capeknya tuh. Tapi saya tidak ini, karena dia sudah berusaha. Ini ada Yunita, ini hanya rambutnya saja yang saya lihat di sini. Ya kan? Kalau Emiliana ini kan ada 2 orang. Satunya setengah, satunya full. Entah mengapa dia. Saya mau cek dulu. Ada yang bersama-sama nih berdua nih, kembali ke atas. Ada 2 orang. Nah, Veronica nih kemana nih? Oh, baru muncul ya ketika saya cari ya. Saya mau cek dulu satu-satu nih. Nah, ini Pipo. Pipo ini siapa Pipo? Oh, baru muncul. Ini ketua kelas dari tadi nutup kamera kah? Ada yang bertanya mengenai tugas ini? Kok udah mengerti ya? Oh, udah menganggukkan. Berarti ketua kelas ini luar biasa. Jadi saya tunggu ya judul dan kerangkanya. Tahu kerangkanya? Udah tahu ya, karena udah buat kemarin kan. Tahu kerangkanya kan? Carolina Agatha baru bergabung. Apakah terlempar tadi? Jaringan, Pak. Oh, jaringan. Benar, sedikit jaringannya. Alasannya jaringan ya. Sekali lagi, jaringan itu bukan alasan. Coba cari WiFi terdekat kan.
Baik, kalau sudah paham mengenai tugasnya, jadi judul dan kerangkanya, paling lambat judulnya itu sudah harus masuk hari Senin, ya. Lalu kerangkanya kalau bisa, dan kerangkanya itu paling lambat hari Selasa sudah dikirim ke saya. Tahu kerangkanya? Kerangkanya itu kayak daftar isinya tuh. Ya, judulnya adalah, tadi saya tekankan sekali lagi, adalah stasi dan paroki kalian. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan pada kesempatan ini. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, ya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Engkau menyertai pembelajaran kami. Berkatilah, bimbinglah kami, agar kami dapat mengerjakan tugas dan serta segala sesuatu yang mendukung pembelajaran kami ini. Semoga pembelajaran ini berguna bagi diri kami dan banyak orang, dan berkatilah keluarga kami, agar hidup rukun, damai, dan sejahtera. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, ini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Terima kasih, Kak.